Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ini untuk pertemuan ketiga setelah saya Ana Alfiatun. Setelah kemarin kita membahas untuk bahasan pertama kita menyimpan ke database, kemudian pembahasan kedua kita menyimpan ke database sekaligus memunculkan ke tabel. Untuk kali ini pertemuan ketiga kita akan membahas tentang cara menghapus juga mengedit data dari tabel. Oke, langsung saja. Di sini kita sudah ada database seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada database form registrasi, kemudian isinya tabel dokter, tabel pasien, dan tabel registrasi. Di tabel dokter sendiri untuk strukturnya ada kode dokter, nama untuk nama dokter dan alamat. Untuk pasien berisi nomor RM, nama, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian untuk registrasi ada nomor rawat, nomor RM, KD dokter, dan tanggal. Oke, langsung saja kita ke NetBeans-nya. Kita akan membuat project baru, new project, Java aplikasi, next. Di sini kita membuat Java 3. Kita net finish. Oke, sedikit lama. Nah, di sini nanti kita akan mengulang seperti kemarin. Kita akan membuat form utama, form dokter, form pasien. Oke, di sini kita sudah ada Java, package Java 3, public class Java 3. Oke, kita langsung membuat form utama, new JFrame form. Kita isi form utama. Kita finish. Nah, di form utama ini kita akan membuat menu bar, di mana nanti menu itu akan mengelingkan form dokter dan form pasien. Oke, kita cari menu bar. Ini kita tarik di sini. Kita edit. Kita isi. Oke, ini kita isi program. Yang ini kita isi master. Kita tambah satu lagi, add menu. Yang ini kita isi transaksi. Di master kita tambahkan menu item. Yang ini kita edit dengan isian dokter. Kita tambahkan. Yang ini kita isi pasien. Nah, ini fungsinya untuk pemanggilan form dokter dan form pasien. Sebelumnya kita tambahkan dulu pada libraries. Kita add library. Kita pilih MySQL JDBC driver. Ini fungsinya untuk sebagai link, sebagai untuk menyambungkan ke database-nya nanti. Kita lanjut. Di sini kita bikin JDialog form. Ini kita beri nama form dokter. Finish. Nah, pada form dokter ini langsung kita isi seperti kemarin. Kita buat formnya. Kita beri namanya dulu, form dokter. Kemudian kita definisikan isi tabelnya tadi seperti kode dokter,
kode dokter, lalu nama dokter, kemudian alamat. Nah, untuk inputannya kita berikan text field. Ini kita beri kode, kita edit variabelnya, kita isi kode, kemudian yang ini kita isi variabelnya dengan nama. Satu lagi di sini, ini kita isi alamat. Oke, kita langsung berikan button edit text, kita beri button simpan, kemudian button delete, kita beri hapus, dan satu lagi button edit. Oke, jangan lupa untuk tabelnya ya, ini kita perbesar dulu. Ini kita berikan tabel. Nah, kita taruh di sini. Oke. Nah, kita langsung masuk ke scriptnya, atau kita buat form dulu, form pasien dulu ya. Kita buat form pasien dulu. New J dialog form, FRM pasien, finish. Nah, ini kita sama seperti tadi, bisa kita kopikan. Kita pastekan di sini. Jangan lupa dirubah ya, untuk mempercepat saja. Ini kita beri nomor RM, ini kita edit nama pasien, ini kita edit alamat pasien, dan kita tambahkan satu lagi karena ada 4 untuk yang tabel pasien ini. Kita isi di sini. Ini kita beri jenis kalau untuk variabel namanya jangan lupa diedit juga. Ini kita edit dengan nomor, karena ini nama biar nama saja, ini alamat juga alamat, kemudian ini kita edit dengan jika. Oke, kita save dulu. Selanjutnya kita masuk ke form Java 3. Sini kita ketikkan form utama senior, form utama seperti itu. Ini fungsinya untuk dimana package Java 3 ini, public class Java 3 ini nanti juga akan mengalih ke form utama. Oke. Kemudian pada form utama di sini pada dokter kita event action performer. Di sini kita untuk memanggil form dokternya di sini.
kita panggil form dokter, kita isikan form dokter dengan form dokter sama dengan new form dokter dispose. Ini untuk memanggil form dokter sebagai dokter. Oke, selanjutnya pada desain pada pasien, menu pasien juga kita berikan skripnya. Kita kopikan saja di sini, langsung kita ganti dengan pasien. Ini kita ganti pasien, ini kita ganti pasien. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke form dokter. Kita langsung masuk ke button simpan event action perform. Nah, di sini kita ketikkan perintah untuk menyimpannya. Seperti kemarin, langsung kita kopikan saja form simpan. Nah, di sini kita ada MySQL data source. Kemudian connection. Untuk connection kita pilih Java SQL ya. Oke, pertama kita ada MySQL data source, check server, MySQL data source. Ini tentang servernya yaitu MySQL, kemudian server name-nya localhost, database name-nya form registrasi. Untuk database name-nya form registrasi, cek servernya 3306, usernya kita root, set passwordnya kita kosongkan, koneksinya cek server get connection. Nah, connection replacement-nya di sini kita insert into dokter, dimana isinya yaitu pada field kode, yang variabelnya kode kita isikan kode get text untuk mengambil teks, nama dan alamat. Oke, itu kita kopikan juga ini ke pasien. Sini kita kopikan. Nah, untuk MySQL data source ini kenapa kalau di copy selalu salah? Karena ini memang harus secara manual. MySQL data source. Kenapa connection juga salah? Ini harus manual, dan ini harus dengan java.sql. Kalau yang lain nanti bisa salah. Kemudian untuk insert into-nya kita ganti insert into pasien. Kodenya kita juga ganti dengan seperti variabel yang tadi sudah kita buat, yaitu nomor, nama, alamat, dan kita buat satu lagi kita isi kita. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan dari tabelnya. Kita akan menampilkan ke dalam tabel. Nah, skripnya sebelum kita membuat untuk tampilannya, kita coba running dulu. Kita coba cek apakah sudah bisa menyimpan ke database-nya. Kita pilih dokter. Ternyata belum bisa memanggil. Kita cek kenapa
belum, untuk yang dokter kita tidak bisa memanggil, coba kita klik kanan pada menu dokter, event, action perform. Ternyata untuk menu simpan seharusnya di sini, jadi kita kopikan ke sini ya. Ini kita cut, kita coba di sini. Untuk form dokter kita set. Nah, kita panggil lagi. Oke, pada master dokter kita pilih. Nah, ini sudah muncul. Kemudian pada pasien, kenapa masih form dokter? Kita coba cek. Pasien, klik kanan. Yang ini belum kita ganti. Oke, kita save semuanya, kita panggil lagi. Oke, kita lanjut ke proses simpan. Sekarang kita coba untuk menyimpannya, apakah sudah bisa masuk ke database. Pada form dokter kita isikan kodenya 10, nama dokternya Didi, alamatnya Depok. Kita simpan. Kita coba cek pada dokter, kita browse, Didi sudah masuk. Oke, langsung kita coba untuk menampilkan ke sini, ke tabel. Pertama, kita buat void tampil pada dokter. Pertama kita buat ininya aja dulu, judul pada tabelnya. Untuk form tampil, untuk memberikan judul pada tabel, pada public class form dokter kita buat satu subjek dokter tabel model. Kita cari dokter tabel model agar tidak salah dalam penulisan. Tabel model kita isikan di sini tab model. Oke, selanjutnya untuk pada public form dokter di bawah ini init components kita isikan untuk membuat judulnya. Nah, untuk judul ini kita buat objek. Kita buat judul. Ini mending kita ganti karena bersifat string, kita buat string judul sama dengan kita isikan di sini sesuai dengan isian variabelnya. Yang pertama kode, ini nanti akan muncul di kepala tabelnya, kode, nama, kemudian alamat. Kita tutup. Tab model kita panggil.
nama judul. Oke, ini kita panggil pada karena akan diisikan pada tabel, kita isikan di tabel 1 set model, kita isikan set model. Oke, sudah sesuai, kita set. Coba kita buka, kita lihat. Nah, ini terisi kode dokter, nama, dan alamatnya. Langsung kita coba menampilkan simpannya. Pada simpan, kita harus membuat file tampil. Kita buat file tampil di sini. Kita isikan public void tampil. Di sini kita kopikan dari yang simpan tadi, mulai dari drive, kita copy, kita edit sedikit nanti di sini. Oke, di sini kita pada insert kita ubah, hapus. Di sini kita isikan result set rs koneksi statement select from dokter, tabel dokter, well rs. Nah, ini kita edit result set, result set java.sql. Oke, ini ada kesalahan. Ini kita ganti dengan titik koma. Kita save, kita coba jalankan. Ternyata belum bisa tampil di sini. Jadi kita panggil fungsi tampilnya, kemudian kita masukkan ke pada dokter. Ini kita panggil file tampil, kemudian kita juga ada simpan. Oke, kita coba sekarang apakah, nah ini kan sudah. Coba kita tambahkan lagi ya, untuk coba namanya Aris, alamatnya Depok. Kita simpan. Aris langsung menambahkan, karena kodenya pertama nomor 1, maka ini akan pada urutan pertama. Oke, kita langsung ke yang pasien. Yang pasien kita copy paste saja. Kita buat file tampil sini. Kita ketikkan di sini. Oke, pertama kita isikan di sini default tabel model, tab model, kemudian ini kita isikan seperti tadi. Nah, ini untuk memberikan judul pada tabel. Ini kita isi nomor RM, kode dokter kita ganti dengan nama, kemudian alamat, lalu kita tambahkan JK.
pada public void tampil, result setnya jangan lupa dengan java.stl. Ini kita ganti select from pasien pada tabel pasien. Ini untuk rs get stringnya kita kopikan karena jumlah kolomnya ada 4. Ini kita tambahkan, ini kita ganti 4. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan tampil. Oke, kita coba save dan kita jalankan untuk form pasien. Oke, sudah, kita coba isikan. Jenis kelaminnya T, kita coba simpan. Ada yang salah. Jika kita baca di sini ada peringatan form registrasi pasien R, berarti pada penyimpanannya ada yang salah. Insert into pasien. Nah, ini kita hapus karena ada R-nya, karena tidak mau menyimpan. Kita coba running lagi. Nah, ini kita coba masukkan lagi nomor 1, nama pasiennya Randy misalnya, kemudian alamatnya Bayu, jenis kelaminnya L, simpan. Nah, ini sudah bertambah. Oke, untuk karena semuanya sudah bisa menambahkan, kita lanjut ke hapus dan edit. Untuk perintah hapusnya pada form dokter, kita pada bottom hapus kita klik kanan, event, action perform. Nah, di sini kita isikan hampir seperti pada perintah simpan. Pada try kita kopikan di sini, kita pastekan di sini. Pada perintah insert into kita hapus, kita ganti dengan perintah delete from dokter where, dimana ini kita definisikan dimana KD dokter seperti pada variabel database-nya tadi harus sama KD dokter. Kalau tidak akan memanggil, tidak akan bisa jalan. Di tabel 1 get value add. Nah, pada value add ini kita isikan j tabel 1 get selected row. Nah, pada ini kita isikan row. Kemudian pada string ini jangan lupa untuk tanda petiknya jangan sampai salah. Oke, ini maksudnya kita perintah hapus dari tabel dokter, dimana kode dokter berisi data pada tabel 1 pada row, pada baris kode dokter kita hapus. Langsung kita coba, kita set, kita coba. Misalnya kode dokter 2 ini akan kita hapus. Oke, terhapus. Nah, langsung karena sudah sukses, kita langsung ke perintah editnya. Perintah editnya hampir sama. Pada button edit kita klik kanan, event, action performance. Nah, di sini kita kopikan, nanti tinggal kita ganti sedikit. Kita kopikan dari sini, try, kita pastekan di sini.
pada perintah ini kita hapus, kita ganti dengan perintah update from dokter. Kita menggunakan set untuk menghapusnya. Oke, kita definisikan untuk variabel-variabelnya tadi. Di sini kita ada KD sama dengan ini. Kita karena untuk mengedit berarti kita harus mengambil data. Untuk mengambil data kita harus menampilkan pada kolom fieldnya tadi, kolom kosong, agar kita dapat mengeditnya. Karena variabel pada ini tadi kita ambil, maka kita definisikan juga setiap variabelnya. Kode dokter, nama, ini harus sama dan harus teliti. Kalau tidak, ya kemungkinan akan salah nanti. Kemudian alamat, oke, sampai sini kita tambahkan where, dimana kode dokter sama dengan berisi data JTabel, get untuk mengambil isi dari JTabel. Kita ambil data dari baris kode dokter, with kita kosongkan. Kemudian kita jangan lupa untuk menutup setiap edit dan hapus tadi sudah sukses. Sekarang edit, kita coba running. Untuk kode dokter 6 kita akan mengeditnya. Harusnya kita ada tampil di sini, tapi ini belum tampil. Kita cek lagi. Karena belum mau tampil, kita coba cek di sini update. Ini tidak usah pakai from ya, kita hapus. Coba kita ulang lagi, kita running, apakah bisa. Nah, ini kita klik, masih juga belum mau menampilkan di sini. Update dokter set, dimana kode dokter berhubung belum dapat muncul ke setiap fieldnya, kita cek lagi. Dan saya hampir terlupa pada tabel ini, tabel inspector. Pada tabel ini, pada JTabel 1, kita klik kanan, kita event action, maksud saya kita pilih mouse clicked. Nah, di sini kita harus memasukkan fungsi if JTabel 1
1, maka kode dot set text kita isikan j tabel 1 dot get value add, kita isi j tabel 1 dot get selected row. Sini kita ini kita isi 0 dot to string. Nah, ini maksudnya jika tabel 1 pada baris lebih dari 1 mengambil kode pada tabel get value ini untuk memasukkan ke dalam fieldnya tadi. Kemudian karena ini baru kolom kode, kita kopikan ini untuk kolom nama dan alamat. Ini kita ganti nama, ini kita ganti alamat. Dan jangan lupa karena kolom itu dimulai dari 0, 1, dan 2 urutannya. Nah, ini kita save, kita coba jalankan. Nah, ini untuk yang akan kita edit misalnya kode dokter 10. Nah, ini langsung muncul di fieldnya tadi. Kita ganti misalnya namanya Adit, alamatnya Depok. Kita coba edit. Oke, terganti. Nah, untuk proses hapus dan edit pada form dokter sudah sukses. Kita lanjut ke form pasien. Kita langsung editkan semuanya saja pada form pasien. Pada hapus kita event action perform. Di sini kita edit, kita kopikan perintah hapusnya. Kita copy dari sini. Jangan lupa diganti ini delete from pasien, dimana nomor underscore rm sama dengan 0. Kemudian pada proses edit juga jangan lupa klik kanan pada jtabel event mouse clicked. Sini kita kopikan seperti tadi pada form dokter. Kita copy. Ini jangan lupa diganti nomor RM, nama, alamat, dan JK. Ini kita coba cek di database kenapa salah, tidak ada simbol. Kita coba cek di sini apakah betul nomor RM kita pakai. Oke, di sini kita sudah punya perintah edit, dan di sini juga perintah di mana jtabel jika berisi lebih dari 1, yaitu nomor, nama, alamat bisa diedit. Nah, di sini seharusnya muncul seperti pada form dokter tadi. Nah, seperti ini seharusnya. Oke, tapi karena tidak bisa, kita coba dari langsung kita coba dari menu utama saja.
pada dasarnya perintah dokter dan pasien itu sama, hanya saja untuk cara inputan variabelnya saja untuk mengubahnya. Kita langsung mulai, kita tambah kode dokternya 5, nama dokternya Celia, alamatnya Jogja, kita simpan, nambah. Lalu untuk misalnya kode dokter 12 kita terhapus, dan kode dokter 10 kita coba edit, alamatnya Jakal kita ganti dengan Jakal, kita edit. Oke, semuanya untuk form dokter sudah selesai. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.